Oke, kita lanjut. Berdasarkan bilangan oksidasi atau Bilox, reaksi oksidasi itu merupakan eh, reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi itu yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, contohnya di sini reaksi H2 dengan setengah O2 menghasilkan air atau H2O. Nah, di sini kita tulis lagi reaksinya. H2 itu dia termasuk unsur bebas, sehingga Biloxnya sama dengan 0. Kemudian O2 juga termasuk unsur bebas, sehingga Biloxnya sama dengan 0. Nah, sini H2O, seperti tadi sebelumnya, O itu dia memiliki Bilox sama dengan negatif 2. Supaya jadi 0, sini harus positif 2. Positif 2 dibagi 2 sama dengan 1, positif 1. Sehingga di sini ditulis Bilox dari H itu sama dengan positif 1. Nah, di sini dari H atau hidrogen itu dari Bilox 0 menjadi positif 1. Berarti dia mengalami kenaikan Bilox. Sehingga dia termasuk reaksi oksidasi. Sedangkan oksigen dari 0 ke negatif 2, berarti dia mengalami penurunan Bilox. Sehingga dia termasuk reaksi reduksi. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan pengoksidasi atau oksidator dan pereduksi atau reduktor. Nah, pereduksi atau reduktor itu adalah zat yang di dalam reaksi redoks menyebabkan zat yang lain mengalami reduksi. Nah, sedangkan pengoksidasi atau oksidator dia merupakan zat yang di dalam reaksi redoks menyebabkan zat yang lain mengalami oksidasi. Contohnya di sini misalnya Fe dia kan unsur bebas, berarti dia Biologi sama dengan 0. Kemudian di sini FeCl2. Cl itu nomor atomnya 17. Kalau kita buat konfigurasi elektron bornya 287, berarti elektron valensinya sama dengan 7. Supaya jadi oktet dia membutuhkan 1 elektron. Sehingga di sini Biloxnya sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Supaya jadi 0, Fe harus positif 2. Gitu. Kemudian di sini HCl. H itu positif 1, Biloxnya supaya jadi 0, Cl harus negatif 1. Kemudian di sini H2. H2 itu unsur bebas, sehingga Biloxnya sama dengan 0. Oke, kita lihat siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Nah, Fe dari 0 ke positif 2, berarti dia mengalami kenaikan Bilox, sehingga dia termasuk reaksi oksidasi. Nah, Fe bertindak sebagai pereduksi, karena dia menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Atau supaya lebih gampang, pereduksi itu adalah yang mengalami oksidasi, sedangkan pengoksidasi yang mengalami reduksi. Nah, di sini Fe dia mengalami oksidasi, berarti dia bertindak sebagai reduktor atau pereduksi. Sedangkan HCl dia mengalami reduksi, sehingga dia bertindak sebagai oksidator atau pengoksidasi. Nah, kemudian FeCl dia sebagai hasil oksidasi, sedangkan H2 dia sebagai hasil reduksi. Sedangkan Cl dia tidak mengalami oksidasi maupun reduksi. Karena kita lihat di sini di reaktan Biloxnya sama dengan negatif 1. Di produk Biloxnya sama dengan negatif 1. Berarti dia tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Seperti itu. Oke. Ada juga yang disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, apabila di dalam suatu redoks ada zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mengoksidasi atau mereduksi dirinya sendiri, maka reaksi tersebut disebut dengan autoredoks. Contohnya di sini reaksi I2 dengan KOH. I2 itu dia termasuk ke unsur bebas, berarti dia Biloxnya sama dengan 0. Kemudian KOH. K itu golongan 1, Biloxnya sama dengan positif 1. O, Bilox negatif 2. H, Biloxnya sama dengan positif 1. Kemudian KI.
K biloksnya positif 1, supaya jadi 0, I harus negatif 1. Kemudian KiO3. K biloksnya positif 1, O biloksnya negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Supaya jadi 0, I harus positif 5. Itu. Sekarang kita lihat I di sini 0 menjadi negatif 1, berarti dia mengalami reduksi. Kemudian I2 dari 0 menjadi positif 5, berarti dia mengalami oksidasi. Jadi I2 ini dia mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, I2 dalam reaksi di atas mengalami oksidasi sekaligus. Mengalami reduksi. Nah, jadi dia mengalami oksidasi dan mengalami reduksi. Berarti atom I mengoksidasi atom I yang lain dan sebaliknya mereduksi yang lain. Jadi dia mereduksi dan mengoksidasi unsur I yang lain. Seperti itu. Atom kalium, oksigen, dan hidrogen dia tidak mengalami oksidasi maupun mengalami reduksi. Karena dia sama biologsnya di reaktan maupun di produk. Oke, yang terakhir bilangan oksidasi dan nama senyawa. Jadi misalnya di sini Cu2O. Saja kasih contoh, jelaskan satu contoh. Cu2O. Nah, tembaga 1 oksida. Di sini yang di dalam kurung ini dia itu menunjukkan bilogs dari unsur tersebut. Jadi I di sini bilogs dari tembaga atau Cu. Bilogs darinya sama dengan 1. Kita lihat di sini. O itu bilogsnya negatif 2. Supaya jadi 0, Cu di sini harus positif 2. Positif 2 dibagi 2 sama dengan positif 1. Sehingga tembaga 1 oksida. Jadi ini dia menunjukkan bilogs. Nah, angka-angka yang dalam kurung itu dia menunjukkan bilogs. Nah, dari Cu2O dan CrSO4 sama rumusnya. Dia menunjukkan bilogs. Nah, nanti kalian buktikan sendiri benar atau tidak yang angka yang di dalam kurung ini dia menunjukkan bilogs dari unsur tersebut. Oke. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Jangan lupa dikirim ke Ustazah catatannya via WA dan kalian buktikan angka yang di dalam kurung ini dia menunjukkan bilogs dari unsur tersebut. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.